Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas mengenai update iOS lagi. Yang mana sebelumnya tuh ada updatean iOS terbaru juga, yaitu iOS 18. Nah sekarang adalah iOS 17-nya, lanjutan dari 17.6.1. Ini adalah iOS 17.7 yang versi resmi. Kira-kira apa aja sih yang baru dalamnya? Langsung aja kita bahas. Ya, ini dia updateannya untuk iOS 17.7. Gue update pakai iPhone secondary device gue, yaitu iPhone XR. Yang mana sebelumnya gue update ke iOS 18 ya, gue downgrade ke 17.6.1 dan sekarang gue udah update ke 17.7. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk size-nya tuh sebesar 548,4 MB. Nggak sampai 1 GB untuk size-nya karena memang untuk updateannya ini tergolong minor ya. Lebih ke arah perbaikan bugs aja sebenarnya. Dan kalau kita lihat di bawah sini tuh ada keterangan upgrade to iOS 18 ya. Jadi buat kalian yang udah ada di 17.6.1, itu kalian dikasih dua pilihan untuk update iOS-nya. Itu versi resmi dua-duanya. Yang pertama 17.7. Kalau kalian mau update ke iOS 18, tinggal pencet aja di bagian sini, nanti akan muncul untuk updatean iOS 18. Dan size-nya itu sekitar 6-7 GB-an untuk iOS 18-nya. Jadi untuk rilis iOS 17.7 ini dibarengin sama iOS 18. Jadi buat kalian yang mau terus di iOS 17 dikasih 17.7. Kalau mau lanjut dikasih yang iOS 18. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita ke setting general about. Di sini ada iOS 17.7 21H16. Jadi buat kalian yang mau update dari 17.6.1 ke bawah ke iOS 17.7, pastikan untuk build numbernya sama kayak yang ada di iPhone XR gue ini. Terus untuk modem firmware-nya kayaknya masih sama ya. Di sini ada di 6.00.00 untuk modem firmware-nya. Terus untuk iPhone storage-nya di sini loading-nya lumayan cepet ya, nggak lama. Untuk size iOS-nya itu ada di 10,43 GB. Sementara untuk sistem datanya ada di angka 3,56 GB. Nah, untuk sistem data ini sebenarnya size-nya nggak akan stuck di situ aja, dia akan berubah, kadang naik, kadang turun. Jadi nggak usah khawatir untuk perubahan dari size sistem datanya, karena memang perubahannya nggak akan signifikan sih, paling nggak nyampe 1 GB untuk naik turunnya. Sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 17.7 ini. Sebenarnya nggak ada hal yang baru, ini cuman perbaikan bugs aja. For information on the security content of Apple software update, please visit this website. Jadi ada websitenya juga untuk shop Apple-nya, kalian bisa kunjungi. Dan di dalamnya tuh dikasih perbaikan bugs ya. Untuk iOS 17.6.1 kemarin itu kan gue nggak ngalamin bug sama sekali ya setelah gue downgrade dari 18.0. Di 17.7 ini juga gue nggak ngalamin bugs. Jadi buat kalian yang ngalamin bugs di iOS 17.7 ke bawah, semoga aja bisa terselesaikan dengan updatean baru ini. Kalau keterangan dari Apple tuh mereka kasih perbaikan ya untuk security update-nya dari Game Center, lalu ada Mail Account, Safari, dan juga shortcut-nya tuh diperbaiki sama Apple. Jadi sebenarnya iOS 17.7 ini dikhususkan buat kalian yang pengen update iOS, cuman nggak mau update ke iOS 18, itu alternatifnya adalah iOS 17.7 ini. Karena memang ada beberapa yang nggak senang dengan update iOS baru ya. Entah itu karena size-nya kebesaran, atau mungkin dia udah cukup dengan fitur-fitur yang ada di iOS tersebut, iOS sebelumnya. Yang ketiga mungkin kalau misalnya pakai device yang udah mepet-mepet banget sama updatean iOS-nya, kayak iPhone XR sama iPhone 11 itu, biasanya iPhone kayak gitu tuh cenderung lebih lemot ya, akan lebih susah untuk ngikutin perkembangan yang ada di iOS terbaru. Jadi beberapa user mikir kayaknya lebih oke pakai iOS yang ada aja gitu dibanding update ke iOS yang baru. Jadi itulah kenapa alasan Apple kasih iOS 17.7 ini. Dan yang paling utamanya adalah security content ya, untuk keamanan dari segala konten yang ada di iPhone kalian. Dan so far untuk di iPhone XR Go ini nggak ada masalah ya. Ini iPhone XR X Inter ya, asal kalian tahu. Kalau kita cek di bagian about sini, lu bisa lihat itu LL_A. Baterainya udah gue ganti juga. Ini kalau gue ubah selulernya dia tetap ada ya, LTE. Ini gue pakai kartu Live On. Jadi buat kalian yang mungkin berpikiran iPhone X Inter tuh kira-kira bakalan keblokir atau enggak gitu kalau misalnya update ke iOS terbaru 17.7 atau 18.0. Jawabannya kalau iPhone kalian tuh sudah diaktifkan sebelum tahun 2020, kalau nggak salah 2020 akhir deh, iPhone X Inter apapun yang kalian punya itu nggak akan berpengaruh ya kalau misalnya mau update iOS. Gue pakai iOS 18 kemarin juga nggak ada masalah kan, untuk salurannya juga tetap ada, termasuk di iOS 17.7 ini. Jadi nggak ada hubungannya untuk update iOS terbaru dengan sinyal hilang yang ada di iPhone X Inter. Dan kalau dari segi performa sebenarnya nggak ada kendala juga ya, masih smooth ini, lancar-lancar aja di iOS 17.7 ini. Buka aplikasi sosial media juga scrollnya lancar ya, nggak ada kendala. Apalagi kalau misalnya kalian punya internet yang lumayan cepat, ini
perpaduan yang bagus ya dari iPhone yang kalian pakai sama internet yang cepat. Untuk baterai juga gue nggak bisa berbicara banyak karena baru aja gue update. Ini gue ganti baterai ya, jadi untuk keterangannya strip di sini. Baterai health-nya gue nggak bisa kasih tahu. Tapi yang jelas ini harusnya masih ada di angka 100 ataupun 90%. Oh ya, buat kalian juga yang nanyain kira-kira untuk update iOS itu berpengaruh ke baterai atau enggak? Jawabannya enggak ya. Kalau misalnya emang baterai kalian itu udah Y-nya turun ya turun aja, nggak ada hubungannya dengan update iOS yang kalian lakukan. Jadi sama aja kayak kasus sinyal tadi. Dan Geekbench-nya di sini gue udah coba untuk CPU benchmark-nya. Ada perbandingan dari 17.6.1 tuh gue dapetin di angka 1261 untuk single core-nya. Ini untuk CPU benchmark ya. Multicore-nya di 1952. Sementara di 17.7 ada penurunan malah ya di sini. Untuk singlenya 951 dan multicore-nya 1660. Ini untuk skor dari CPU benchmark-nya. Lalu untuk GPU-nya gue juga udah tes, ada perbandingan dari iOS sebelumnya. Di 17.6.1 itu 7405, sementara di 17.7 malah turun juga ya di 5525. Gua nggak tahu kenapa ada penurunan yang cukup signifikan, tapi tetap aja ini cuma angka. Performa sesungguhnya cuma kalian yang tahu karena memang kalian yang menggunakannya sehari-hari. Ya paling itu aja yang bisa gua bahas untuk iOS 17.7 ini, karena memang nggak ada perubahan yang signifikan, dia cuma minor update aja. Ngikutin dengan iOS terbaru yang udah dikasih sama Apple, iOS 18. Biar pengguna iOS 17 tuh masih bisa dapetin update-nya, makanya dikasih 17.7 ini. Walaupun semua device yang pakai iOS 17 tuh bisa update ke iOS 18 ya, cuman nggak semua orang pengen update ke iOS terbaru. Dan kalau kalian bertanya lebih baik mana pakai iOS 17.7 atau 18.0, kalau kalian butuh banget fitur-fitur terbaru di iOS 18, mending update aja ke iOS 18. Tapi kalau kalian lebih mementingkan untuk stabilitas, kayaknya iOS 17 lebih enak ya. Apalagi iPhone XR ini harusnya jadi iPhone terakhir yang bisa dapetin iOS 18. Kemungkinan besar iOS 19 tuh feeling gue iPhone XR dan iPhone 11 tuh udah di-cut ya untuk bagian iOS-nya. Jadi harusnya iOS 19 itu mulai dari iPhone 12 aja. Nah, jadi semua tergantung pilihan kalian ya, kebutuhan kalian tuh seperti apa. Kayaknya itu aja yang bisa gue bahas dari 17.7 ini. Untuk update selanjutnya tuh kemungkinan besar akan minim ya untuk update iOS 17.7 ini. Jadi feeling gue sih akan ada iOS 17.7.1 ya. Kayaknya kalau untuk poin 8 agak lama. Jadi 17.8 tuh lama pastinya. Lebih berkemungkinan iOS 17.7.1 itu biasanya di bulan depan ya harusnya. Biasanya berbarengan dengan updatean versi resmi juga ya. Misalnya iOS 18.1 tuh. Itu biasanya dikasih juga untuk iOS 17.7.1. Kalian mau update yang mana? Silahkan tentuin aja kebutuhan kalian seperti apa. Oke, gue rasa gitu dulu aja bahasan gue mengenai iOS 17.7 ini. Kalau kalian mau tahu fitur-fitur baru apa aja yang ada di iOS 18, bisa cek aja videonya di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. And goodbye.